Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, muatan pembelajaran IPS dengan materi sumber daya alam. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti di Laut Indonesia terkenal dengan ikan. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu semua merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan untuk menghasilkannya butuh waktu yang sangat lama, bisa sampai jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain, yang pertama adalah hewan, lalu tumbuhan, matahari, angin atau udara, dan juga air. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, sumber daya alam dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain, yang pertama adalah hewan. Hewan bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Tenaga hewan juga bisa kita manfaatkan. Misalnya seperti kerbau, kita gunakan untuk membajak sawah. Lalu yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan bisa kita jadikan sebagai sumber makanan. Yang ketiga adalah matahari. Matahari bisa kita manfaatkan untuk seperti mengeringkan pakaian, lalu bisa membantu untuk proses fotosintesis, juga bisa menjadi sumber energi listrik ya dengan menggunakan panel surya. Nah, lalu yang keempat adalah angin atau udara. Udara kita butuhkan untuk bernafas. Sedangkan angin bisa kita gunakan untuk sumber energi listrik. Dan yang kelima adalah air. Air kita manfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan lain sebagainya ya. Air juga bisa menjadi sumber energi listrik. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Antara lain, yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi bisa kita gunakan untuk bahan bakar. Misalnya bahan bakar mobil atau motor ya. Lalu bahan bakar untuk kompor minyak. Bisa juga untuk sumber gas cair. Gas cair ini kita gunakan untuk kompor sekarang ya, menggunakan gas LPG. Lalu yang kedua adalah emas. Emas digunakan untuk bahan baku pembuatan perhiasan. Dan contoh yang terakhir adalah besi. Besi bisa kita gunakan untuk kerangka kendaraan. Besi juga merupakan bahan baku pembuatan alat rumah tangga. Selain itu, besi juga digunakan untuk bahan konstruksi bangunan. Sumber daya alam juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama adalah pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan media tanah dan tumbuhan yang merupakan sumber daya alam.
Lalu selanjutnya peternakan. Peternakan menggunakan sumber daya alam hewan. Lalu pertambangan. Kegiatan pertambangan menghasilkan hasil tambang seperti emas dan minyak bumi yang merupakan sumber daya alam. Lalu kegiatan pembangunan. Nah, di kegiatan pembangunan ini kita menggunakan kayu, besi, pasir, dan sumber daya alam lainnya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ada ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya yang terdapat di perairan kita. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan Ibu Kota Ikan Dunia. Nah, kekayaan laut Indonesia ini dimanfaatkan untuk mata pencaharian masyarakat dan juga untuk sektor pariwisata. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan masih banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Di Indonesia ada sebuah daerah yang bernama Banyuwangi. Banyuwangi ini merupakan salah satu daerah di Indonesia penghasil ikan laut. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagansi Api-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.